Kayak banyak anak kecil gitu, dengan suara perempuan ketawa. Gue merinding. Halo guys, kembali lagi di video Putri Erika. Di video kali ini gue akan menceritakan kisah misteri, kisah nyata yang terjadi di sekolah mistis yang ada di Bekasi. Kalau ngomongin sekolah selalu mempunyai banyak cerita. Kisah ini berdasarkan kisah nyata yang diceritakan oleh salah satu seorang guru yang gue samarkan namanya Pak Bayu. Sering terjadi kesurupan di jam pelajaran. Jadi gini ceritanya. Sekolah ini terletak di Bekasi. Sekolah ini dibangun pada tahun 2000, yang dimana umurnya udah 23 tahun ya. Sebelum dibangun sekolah, bangunan ini dulunya itu bangunan terbengkalai, yang dimana bagus dong bangunan terbengkalai, sekarang dibangun menjadi sekolahan. Sekolah ini cukup luas dan tingkat. Sekolah ini sekolah negeri. Awal mula kejadian ini di saat sekolah itu mengadakan acara. Biasa kan kalau di sekolah itu tuh ada acara pensi, LDKS, persami, pentas seni, kelulusan dan lain-lain. Itu tuh biasanya guru dan beberapa siswa itu nginep di sekolah. Nah, kejadian itu tuh dimulai di saat sekolah ini pada tahun 2015-an itu mengadakan pensi, mengadakan pentas seni. Nah, beberapa guru nginep nih di sekolah karena acaranya kan besok pagi banget. Kejadian pertama dialami oleh seorang guru bernama Pak Bayu. Pada hari itu, Pak Bayu memutuskan untuk tidur di perpustakaan yang letaknya itu di atas dan di ujung. Pak Bayu itu tidur di perpustakaan berpikir bahwa lebih tenang, lebih santai dan enggak berisik karena lokasinya di ujung. Awalnya Pak Bayu biasa aja, ya udah mau tidur gitu kan. Pak Bayu kebangun jam 1 malam karena suara hujan dan juga suara petir yang bikin Pak Bayu itu kaget. Pak Bayu ngelamun lah sebentar. Kalau biasanya kita tuh ngumpulin nyawa gitu, bangun tidur tuh bengong dulu. Di saat Pak Bayu bengong, ada benda jatuh yang dimana itu buku. Buku itu jatuh dari atas ke bawah. Bayangin perpustakaan ya, pasti ada lorong-lorong dan rak bukunya itu tingkat kan. Buku yang di atas sendiri tuh jatuh. Pak Bayu lagi ngelamun, tiba-tiba buku jatuh. Tuh, kaget lah. Di situ Pak Bayu udah mulai ngerasa nggak tenang, takut, gelisah. Akhirnya Pak Bayu memutuskan untuk setel YouTube buat suara rame-rame. Di saat Pak Bayu lagi dengerin YouTube, dengerin podcast, Pak Bayu tuh ngerasa di belakang itu tuh kayak rame, kayak banyak anak kecil gitu, lebih dari 2 anak kecilnya. Kok kayak rame gitu, kayak ada orang yang lari-larian. Pas Pak Bayu tengok, ternyata nggak ada siapa-siapa. Emang dari awal udah dipastikan kalau perpustakaan itu nggak ada orang sama sekali. Hujan mulai reda. Pak Bayu masih nggak bisa tidur. Gimana sih kalau orang gelisah pasti nggak bisa tidur ya kan? Pak Bayu tiba-tiba didengarkan lagi nih, diganggu lagi nih guys, dengan suara perempuan ketawa. Gue nggak bisa bayangin sih, udah sendirian, habis hujan, masih gelisah, ada suara ketawa. Jam 3 pagi Pak Bayu memutuskan untuk keluar dari perpustakaan langsung ke ruang guru. Di saat sampai di ruang guru, Pak Bayu melihat beberapa guru masih tidur. Singkat cerita, acara sudah selesai, Pak Bayu mau pulang nih sorenya. Sebelum pulang ke rumah, Pak Bayu tuh berhenti dulu nih di pos satpam, ketemu sama penjaga sekolah. Yang dimana penjaga sekolah ini udah menjaga sekolah, udah kerja di sekolahan ini selama 20 tahun. Kurang lebih bapak penjaga sekolah ini tahu seluk-beluk dari sekolah ini. Pak Bayu menceritakan semua kejadian semalam. Penjaga sekolah hanya merespon dengan senyum-senyum seperti tahu sesuatu. Dan penjaga sekolah juga menceritakan bahwa tadi malam juga ada kejadian aneh yang dialami oleh ibu guru yang kita kasih samaran Ibu Siti. Ibu Siti jam 11 atau jam 12 malam itu mau ke kamar mandi. Ternyata Bu Siti pas di kamar mandi dilihatkan sosok perempuan tinggi besar. Posisinya Bu Siti kaget, sosok itu kaget, dan sosok itu tiba-tiba langsung hilang. Bu Siti subuhnya langsung jatuh sakit, demam, pusing, mual-mual. Dan katanya Bu Siti semenjak kejadian itu sakit 7 hari. Emang kalau nggak kuat bisa kayak gitu ya. Dan ada kejadian yang menyedihkan banget di sekolah ini. Gue mendengarkan cerita ini tuh kayak turut sedih, prihatin, marah, dan kecewa. Ada salah satu murid pada tahun 2017 hamil. Yang bikin gue kaget, dia hamilnya sama bapak kandungnya sendiri. Astagfirullah. Sampai 3 bulan dia memutuskan untuk tetap berangkat ke sekolah, walaupun bapaknya dari awal sudah menyuruh untuk digugurkan aja kandungannya. Beberapa temannya sudah tahu kalau dia hamil. Karena udah mulai kelihatan, kalau 3 bulan kan udah mulai kelihatan. Bapaknya udah
mulai panik guys, nyuruh dia gugurin tapi anaknya nggak mau karena ibu kandungnya tuh nggak tahu. Akhirnya bapaknya datang ke sekolah seolah-olah mau menjemput putrinya. Padahal bapaknya memasukkan putrinya ke dalam kamar mandi dan menggugurkan di dalam kamar mandi tersebut. Sampai akhirnya putri kandungnya dan juga anaknya meninggal dunia di dalam kamar mandi tersebut. Ya Allah, sangat keji perbuatan itu, Pak. Bapaknya sekarang udah di penjara ya guys. Semenjak kejadian itu tahun 2017, kamar mandi itu selalu dikosongkan sampai sekarang. Para murid nggak pernah mau masuk ke kamar mandi itu. Dan berita ini turun-temurun, mulut ke mulut sudah menyebar. Beberapa murid yang pulangnya sampai sore menjelang maghrib karena ekskul, jam tambahan, itu tuh sering didengarkan suara orang nangis di dalam kamar mandi itu. Kamar mandi yang dikosongkan dari tahun 2017 semenjak kejadian menyedihkan itu. Gue merinding. Dan semenjak kejadian itu, dari tahun 2017 sampai sekarang, sering sekali terjadi kesurupan. Sebulan sekali tuh pasti ada aja yang kesurupan. Entah 1-2 siswa. Setelah diselidiki oleh guru-guru dan dipanggil beberapa ustadz, memang sekolah ini tuh menyimpan banyak sekali energi negatif dari makhluk tak kasat mata. Banyak energi-energi marah, sehingga yang diganggu itu adalah siswa-siswa yang kelasnya itu deket dari sumber energi tersebut. Dan selalu siswa yang dimasukin itu siswa yang sering rame, yang sompral, yang ngelamun. Pokoknya siswa yang kalau nggak yang pendiam, yang paling nakal, itu yang sering dimasukin. Semenjak banyak kejadian-kejadian mistis di sekolah tersebut, sebulan sekali pasti diadakan pengajian rutin dan pembersihan. Dimanapun kalian berada, kalian harus tetap sopan karena kalian tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Sekolah selalu mempunyai banyak cerita. Coba kalian bisa tulis di kolom komentar cerita pengalaman horor di sekolah kalian. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video-video selanjutnya.